Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Nugraha, 3 digit terakhir 359 dari kelas TIK. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan jenis-jenis memori komputer untuk matkul sistem operasi yang diampu oleh Pak Agus Prihanto. Definisi memori komputer. Memori komputer merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang atau akan diproses oleh unit pemrosesan pusat atau CPU. Secara sederhana, memori komputer dapat diibaratkan sebagai otak, sementara komputer yang menyimpan informasi yang sedang digunakan untuk menjalankan program dan melakukan operasi lainnya. Dalam konteks komputer, memori dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk memori primer, sekunder, dan tersier. Memori primer seperti RAM, Random Access Memory, adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara selama proses komputasi. Sedangkan memori sekunder seperti hard disk, drive atau HDD, dan solid state drive atau SSD menyimpan data secara permanen meskipun tidak langsung diakses oleh CPU. Memori tersier seperti optical disk dan magnetic tape umumnya digunakan untuk menyimpan cadangan data atau arsip yang jarang diakses. Fungsi utama memori komputer adalah untuk memberikan akses cepat dan efisien terhadap data yang diperlukan oleh CPU selama proses komputasi. Dengan demikian, kinerja dan jenis memori yang digunakan dalam sebuah sistem komputer dapat memiliki dampak signifikan terhadap kecepatan dan responsivitas seluruh sistem. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang berbagai jenis memori komputer, peran-peran masing jenis memori, serta faktor-faktor yang diperlukan dalam pemilihan. Pentingnya memori dalam komputer. Ada beberapa hal yang sangat penting, yang dimana memori komputer ini memiliki sebuah hal yang penting seperti satu, penyimpanan data dan instruksi. Memori menyediakan ruang untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang atau akan diproses oleh CPU. Ini termasuk program yang berjalan, file yang sedang diedit, serta data sementara yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua, akses cepat. Memori memungkinkan CPU untuk mengakses data instruksi dengan cepat. Dibandingkan dengan menyimpan data di media penyimpanan seperti hard disk, akses memori jauh lebih cepat, yang memungkinkan sistem untuk merespons perintah dengan lebih efisien. Yang ketiga, kinerja sistem. Kualitas dan jumlah memori yang tersedia dalam sebuah sistem berdampak langsung pada kinerja keseluruhan sistem. Dengan memori yang cukup dan berkualitas tinggi, sistem dapat menjalankan program dan melakukan operasi secara lebih lancar dan responsif. Lalu, dalam konteks komputasi modern, peran memori komputer menjadi krusial karena berbagai alasan. Yang pertama, memori komputer berfungsi sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan digunakan bersama di antara sejumlah proses yang aktif dalam sistem. Ini berarti bahwa dalam lingkungan komputer yang multitasking, memori harus didistribusikan dengan efisien di antara berbagai aplikasi dan tugas yang berjalan secara bersamaan. Misalnya, saat Anda membuka beberapa program sekaligus di komputer Anda, memori harus dapat mengalokasikan ruang yang cukup untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh setiap program tersebut. Kedua, memori juga diharapkan mampu melayani banyak proses secara efisien. Artinya, meskipun ada banyak aplikasi yang berjalan dalam satu waktu, sistem harus tetap responsif dan kinerja tidak boleh terpengaruh secara signifikan. Ini menggarisbawahi pentingnya kapasitas memori yang memadai dan manajemen memori yang efektif untuk memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan lancar tanpa terhambat oleh keterbatasan memori. Selanjutnya, ada harapan bahwa kapasitas memori tidak boleh menjadi batasan bagi proses-proses yang berjalan dalam sistem. Ini berarti bahwa meskipun memori fisik memiliki batasan ruang penyimpanan yang tetap, sistem harus mampu mengatasi batasan tersebut dengan menggunakan teknik manajemen memori yang cerdas seperti paging atau swapping. Paging atau swapping
untuk mengalokasikan dan mengelola memori dengan efisien. Dengan demikian, proses-proses tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan kapasitas memori fisik, dan sistem harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan memori yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tugas memori utama. Ada 3 tugas memori utama, yakni yang pertama, sebagai sumber daya harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Yang kedua, diharapkan dapat banyak melayani proses atau dapat melayani banyak proses. Yang ketiga, proses seharusnya tidak dibatasi pada kapasitas memori fisik. Dalam konteks komputasi modern, peran memori komputer menjadi krusial karena berbagai alasan. Yang pertama, komputer berfungsi sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan digunakan bersama di antara sejumlah proses yang aktif dalam sistem. Ini berarti bahwa dalam lingkungan komputer yang multitasking, memori harus didistribusikan dengan efisien di antara berbagai aplikasi dan tugas. Lalu, misalnya contohnya, saat kita membuka beberapa program komputer sekaligus di komputer kita, memori harus dapat mengalokasikan ruang yang cukup untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh setiap program. Lalu pada poin kedua kan dijelaskan diharap dapat melayani banyak proses. Artinya, meskipun ada banyak aplikasi yang berjalan dalam satu waktu, sistem harus tetap responsif dan kinerja tidak boleh terpengaruh secara signifikan. Ini menggarisbawahi pentingnya kapasitas memori yang memadai dan manajemen memori yang efektif untuk memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan lancar tanpa terhambat oleh keterbatasan memori. Selanjutnya ada harapan bahwa kapasitas memori fisik tidak boleh menjadi batasan bagi proses-proses yang berjalan dalam sistem. Ini berarti bahwa meskipun memori fisik memiliki batasan ruang penyimpanan yang tetap, sistem harus mampu mengatasi batasan tersebut dengan menggunakan teknik manajemen memori yang cerdas seperti packing ataupun swapping untuk mengalokasikan dan mengelola memori dengan efisien. Dengan demikian, proses-proses tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan kapasitas memori fisik, dan sistem harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan memori yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dalam menjelaskan tugas-tugas memori komputer, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap kinerja dan stabilitas sistem kerja keseluruhan. Dengan memahami peran dan harapan terhadap memori komputer, pengguna dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merencanakan, mengelola, dan memilih solusi memori yang sesuai dengan kebutuhan komputasi mereka. Lalu, tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming itu ada 2. Yang pertama, untuk isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. Ini berarti setiap proses dianggap memiliki memori yang terpisah dan tidak tumpang tindih dengan proses lainnya. Ini penting untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, pemakaian memori bersama. Manajer memori akan mengimplementasikan mekanisme pengendalian akses dan proteksi memori yang tepat. Ini termasuk teknik seperti pemetaan memori virtual dan lain-lainnya. Dalam lingkungan multiprogramming, tugas manajer memori menjadi sangat penting untuk mengelola penggunaan memori secara efisien dan efektif di antara berbagai proses yang berjalan secara bersamaan. Ada 2 aspek utama dari tugas manajer memori dalam konteks multiprogramming yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, isolasi ruang alamat memori secara disjoint itu memori bertanggung jawab untuk memastikan kalau setiap proses punya ruang alamat memori yang terisolasi atau bisa kita sebut sebagai disjoint. Itu prosesnya dianggap memiliki memori yang terpisah dan tidak tumpang tindih dengan proses lainnya. Ini penting sekali untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi ketika beberapa proses mencoba mengakses atau memodifikasi area memori yang sama secara bersamaan. Dengan isolasi ruang alamat, setiap proses dapat bekerja secara independen tanpa mengganggu proses lainnya. Lalu yang kedua, pemakaian bersama memori. Di sisi lain, manajer memori juga harus memungkinkan untuk pemakaian bersama memori.
terutama dalam konteks penggunaan sumber daya memori yang efisien. Pemakaian bersama memori memungkinkan beberapa proses untuk berbagi area memori yang sama, yang dapat menghemat ruang memori dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Namun untuk melakukan ini dengan aman, manajer memori harus mengimplementasikan mekanisme pengendalian akses dan proteksi memori yang tepat. Ini termasuk seperti pemetaan memori virtual, pengaturan hak akses, dan penggunaan struktur data yang sesuai untuk mengatur dan memantau penggunaan memori oleh berbagai proses. Dalam mengelola kedua aspek ini, manajer memori harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan spesifik dari setiap proses, tingkat keamanan yang diperlukan, serta ketersediaan dan kapasitas memori fisik dan virtual. Selain itu, manajer memori harus mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan multiprogramming yang melibatkan perubahan dalam jumlah dan jenis proses berjalan pada waktu tertentu. Dengan demikian, tugas manajer memori dalam lingkungan multiprogramming tidak hanya tentang alokasi dan penggunaan memori secara efisien, tetapi juga tentang menjaga isolasi yang tepat antara proses-proses yang berjalan, sambil memungkinkan kolaborasi dan pemakaian bersama memori secara optimal. Dengan mengelola kedua aspek ini dengan cermat, manajer memori dapat membantu menciptakan lingkungan komputasi yang stabil, aman, efisien bagi penggunaan multiprogramming. Klasifikasi memori itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama memori nyata itu terbatas fisik. Lalu yang kedua memori maya itu tidak dibatasi kapasitas fisik memori yang bisa swapping. Ini adalah contoh ilustrasinya. Nah, jadi saya akan menjelaskan kalau di memori dalam sebuah sistem itu bisa diklasifikasikan jadi dua ya, yang nyata sama yang maya. Oke, yang kita jelaskan poin yang pertama terlebih dahulu. Kalau memori nyata itu merujuk ke ruang fisik yang secara langsung tersedia di dalam sistem komputer. Itu kayak memori yang terbatas secara fisik, seperti yang terdiri dari RAM yang singkatan dari Random Access Memory dan cache. RAM adalah tempat penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang atau akan diproses oleh CPU. Jadi di sisi lain adalah jenis memori yang berada di RAM dan CPU yang dirancang untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dalam atau diproses. Di sisi lain, memori nyata ini memiliki kapasitas yang terbatas dan sejumlah faktor, termasuk fisik modul memori yang dipasang di sistem dan kemampuan motherboard untuk mengakses memori itu. Lalu yang kedua itu kan memori maya. Ini konsep merujuk pada penggunaan teknik virtualisasi untuk menciptakan ilusi adanya memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya tersedia secara fisik. Dalam hal ini, kapasitas memori tidak lagi dibatasi oleh jumlah fisik modul memori yang tersedia di sistem. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam memori maya adalah swapping, di mana secara dinamis mentransfer data antara memori utama RAM dan media penyimpanan sekunder seperti hard disk. Ketika memori utama tidak lagi mencukupi untuk menampung semua data dan instruksi yang diperlukan, sistem swapping untuk sistem menukar bagian-bagian dari memori yang sedang tidak digunakan data yang disimpan di media penyimpanan sekunder. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak proses dan aplikasi daripada yang mungkin akan dilakukan jika hanya menggunakan memori nyata. Dengan memahami kedua jenis memori ini, pengguna dapat merencanakan dan mengelola penggunaan memori dengan efisien sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dalam sistem komputer mereka. Meskipun memori nyata memberikan kinerja yang lebih cepat karena akses langsung ke data, memori maya memungkinkan sistem untuk memperluas kapasitas memori secara virtual, meningkatkan kemampuan multitasking dan penggunaan sumber daya. Klasifikasi memori kan ada dua lagi, yang berdasarkan swapping dan alokasi memori. Kalau berdasarkan swapping itu ada dua jenis lagi, non swapping yang terbatas memori utama atau swapping yang extend ke disk. Nah,
Kalau yang non-swapping ini, pada jenis ini, sistem terbatas pada kapasitas memori utama yang tersedia. Ketika memori utama tidak mencukupi untuk menampung semua data dan instruksi yang diperlukan oleh proses-proses yang berjalan, sistem nggak punya opsi untuk transfer data ke media penyimpanan sekunder. Hasilnya, proses yang membutuhkan memori lebih dari yang tersedia dalam RAM dapat mengalami pembatasan, bahkan yang lebih parah bisa mengalami kegagalan. Lalu yang kedua ada swapping. Kalau di teknik ini sebaliknya, sistem menggunakan teknik swapping untuk memperluas kapasitas memori secara virtual dengan memanfaatkan media penyimpanan sekunder seperti hard disk. Ketika memori utama mulai mentransfer data yang tidak aktif atau ketika memori utama mulai mencapai batas kapasitasnya, sistem akan mentransfer data yang tidak aktif atau jarang digunakan ke media penyimpanan sekunder. Lalu yang kedua, berdasarkan alokasi memori, ini klasifikasinya mengacu ke cara sistem mengatur dan mengalokasikan ruang memori untuk setiap proses. Nah, kalau yang kontinu, alokasi memori dilakukan secara urut. Prosesnya diberikan ruang memori yang berdekatan secara sekuensial. Meskipun konsepnya sederhana, sistem ini bisa menghasilkan penggunaan memori yang tidak efisien, terutama jika terdapat fragmentasi memori yang signifikan yang disebabkan proses-prosesnya yang sudah selesai atau sudah keluar. Lalu non-continue. Pada jenis ini alokasi memori dilakukan secara tidak berurutan atau disebut juga sebagai alokasi dinamis. Sistem akan mencari ruang kosong di dalam memori untuk menempatkan proses baru, bahkan jika ruang tersebut tersebar di berbagai proses. Meskipun ini dapat menjadi lebih kompleks dalam implementasinya, metode ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien dengan menghindari fragmentasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya memori yang tersedia. Nah, ini mungkin sedikit gambaran dari hierarki memori. Merupakan bentuk penggambaran hierarki memori sebelum masuk ke gambaran hubungan cache memori, memori utama, dan memori sekunder. Akan kami jelaskan dahulu kalau ada dua macam pemilahan, yaitu berpilah suku atau pegging. Informasi atau pekerjaan dalam memori dipilah ke dalam sejumlah suku atau pegs, dan memori kerja dipilah ke dalam sejumlah rangka atau frame. Yang kedua itu berpilah segmen atau segmentasi. Pilahan yang ukuran segmen disesuaikan dengan isi segmen. Salah satu macam pemilahan gabungan suku dan segmen adalah pemilahan suku bersegmen, di mana suku dikelompokkan ke dalam sejumlah segmen. Cache memori memiliki kecepatan lebih tinggi sebagai memori antara yang mempercepat proses pada memori kerja, juga sebagai transit lalu lintas data selama proses dengan sumber daya lain pada memori utama. Pemindahan proses dari memori utama ke disk dan sebaliknya itu disebut dengan swapping. Dan ini untuk gambaran pemerjelasnya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ini memori manajemen memori tanpa swapping. Itu ada contohnya itu monoprogramming yang memiliki ciri-ciri dan definisi satu proses pada satu saat, satu proses menggunakan semua memori, pemakai memuatkan program keseluruhan memori dari disk, program mengambil kendali seluruh mesin, memori dialokasikan secara berurut. Contohnya, embed sistem, pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, dan lain-lain. Nah, itu ada poin satu proses satu saat. Hanya satu proses dijalankan pada satu waktu tertentu. Ini artinya sistem komputer hanya fokus mengeksekusi satu program tunggal secara berurutan tanpa adanya kemungkinan untuk jalanin proses lain secara bersamaan. Kalau yang satu proses menggunakan seluruh memori, satu proses memiliki akses eksklusif ke seluruh memori yang tersedia dalam sistem. Hal ini itu bisa terjadi kalau tidak ada proses lain yang bersaing untuk sumber daya memori. Proses tunggal ini memuat seluruh programnya ke dalam memori dari media penyimpanan seperti disk, sehingga akses langsung ke semua instruksi dan data yang dibutuhkan. Pemakaian memuatkan keseluruhan memori disk itu berarti bahwa seluruh program termasuk instruksi dan data yang diperlukan
harus dimuat ke dalam memori yang sebelum proses dapat dieksekusi. Setelah program dimuat, proses memiliki akses ke seluruh memori yang tersedia dalam sistem. Lalu program mengambil kendali seluruh mesin. Ini berarti bahwa proses memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya komputer, termasuk memori, CPU, perangkat I/O, dan demikian proses dapat menjalankan instruksi secara berurutan tanpa interupsi dari proses lain. Memori dialokasikan secara berurut. Ini berarti bahwa alokasi memori dilakukan secara berurutan, di mana seluruh memori yang tersedia dialokasikan untuk proses tunggal yang sedang berjalan. Proses tersebut punya akses penuh ke seluruh ruang memori yang memungkinkan untuk menyimpan instruksi data dan variabel secara berurutan dalam memori. Contoh penerapannya itu pada embedded system. Oke. Nah, jenis-jenis memori. Contoh jenis-jenis memori itu ada 3 kan, yang sudah kita bahas dari awal. Ada primer, sekunder, dan tersier. Tentu ada definisinya. Kalau memori primer kan contohnya cache. Memori cache itu memori yang tingkat tinggi yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU secara sementara. Memori cache bekerja dengan prinsip akses yang lebih cepat dibandingkan memori utama. Memori register merupakan jenis memori tercepat yang terdapat langsung dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data sementara dan hasil perhitungan yang sedang diproses oleh CPU. Untuk yang memori sekunder, contohnya hard disk drive atau HDD, itu media penyimpanan yang memakai piringan magnetit dan menyimpan data secara permanen. HDD umum digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data yang tidak sering diakses. Untuk SSD, Solid State Drive, itu media penyimpanan yang memakai sirkuit terintegrasi ICS untuk menyimpan data secara permanen. SSD punya kecepatan akses yang lebih cepat dibanding HDD karena tidak memiliki komponen mekanis. Kalau ada flash drive, merupakan penyimpanan portable yang merupakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Flash drive biasanya digunakan untuk memiliki ukuran kecil dan dapat digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dengan mudah. Untuk kalau flash drive itu kita lebih sering menyebutnya sebagai flash disk. Kalau yang di tersier ada memori optik. Memori optik ini merujuk pada media penyimpanan optik seperti CD atau compact disc, DVD yang kebanyakan kesingkatannya dari digital verster disc, dan Blu-ray. Memori optik menggunakan teknologi cahaya laser untuk membaca dan menulis data secara permukaan di piringan optik. Memori magnetik merupakan jenis memori yang digunakan medan magnet untuk menyimpan data. Contoh dari memori magnetik termasuk tape drive dan magnetic stripe card yang sering digunakan dalam kartu kredit dan kartu debit. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing jenis memori ini, pengguna dapat memilih jenis memori yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan ketersediaan sumber daya dalam sistem komputer mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.